Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Al-Mukarramun, para sepuh, bini sepuh, seluruh jajaran DKM Masjid Raya Jatimulya yang saya hormati, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, senantiasa saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Juga keluarga kita yang di rumah, anak-anak kita yang masih mungkin tidur, kita selalu juga doakan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali majlis ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul pada baginda Nabi Muhammad SAW agar majlis ini semakin bertambah berkahnya untuk kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah untuk para keluarga kita, almarhum, almarhumah, orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek kita semuanya yang sudah meninggal dunia di alam barzah. Kita doakan dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Semoga mereka di alam barzah mendapatkan cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Dengan izin Allah kembali kita dibangunkan dari tidur kita. Dengan izin Allah kita kembali diberikan kekuatan untuk melangkah kaki di rumah Allah, masjid yang kita cintai. Semoga kekuatan istiqomah ibadah kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini kita juga tidak akan ada manfaatnya tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita tambahkan lagi solawat kita lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bulan Sya'ban itu syahri, kata Nabi Muhammad. Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahri ummati. Kenapa bulan Sya'ban oleh Nabi disebut bulanku? Karena Allah pernah menurunkan satu ayat yang sudah hafal semua ayatnya ini. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini adalah ayat untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Maka pantaslah bulan Sya'ban oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namun kenyataannya di bulan Sya'ban ini apa kita semakin banyak bersolawat para Nabi? Pak, oh diem baik Pak. Kalau Bapak bilang, oh Ustaz, banyak banget saya bersolawat pada Nabi Muhammad bulan Sya'ban, saya mau bilang pret. Kadang kita bersolawat hanya di solat saja. Maka mumpung Sya'ban belum selesai, di majlis ini pula saya mengajak kita semua bersolawat pada Nabi Muhammad. Ketika ayat ini turun, sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Sahabat nanya kepada Nabi. Maka Nabi pun menjawab, qulu, bacalah. Ini fi'il amar kalau dalam kaidah bahasa Arab, perintah, bacalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah naskah asli hadisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita membaca kalimat itu, tambahin lagi sebagai takriman wa ta'dziman kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu standar solawat, bacaan solawat. Dan itu yang kita baca dalam sholat.
Apa bacaan lain Bapak baca dalam sholat sholawat yang bagaimana? Kayaknya semuanya sama begitu kan Pak ya? Ketika kita baca sholawat dalam sholat, begitu enggak bacaan kita? Sama. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib dibaca Pak dalam sholat. Dalam sholat itu bacaan yang wajib dibaca hanya ada 5 Pak. Ada 5. Videoin. Ada 5. Sekian tahun kita sholat yang wajib. Artinya kalau yang nggak dibaca, sholat kita tidak sah. Karena ini rukun qauliyah. Rukun yang harus diucapkan. Jadi kalau dalam hati doang juga termasuk tidak sah. Satu. Nah loh. Membaca takbiratul ihram. Wajib Bapak, minimal kedengaran kuping dewek. Allahu Akbar tuh. Membaca itu tuh wajib Pak. Minimal kedengaran kuping. 2. Nah loh kan bener pisan. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca, dimintanya membaca. Jadi mulutnya komat kamit, jangan. Nah ini berarti belum baca. Dalam hati Ustaz, sholat dalam hati itu sholat paling terakhir. Nah kalau dalam hati udah nggak bisa baru disolatin. 3. Membaca. Ini dia. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Tasyahud pertama sunnah, yang 4 rakaat tuh, yang zuhur, asar, isya, kan ada tasyahud awal. Itu masih sunnah Pak. Oh, yang ketiga tuh membaca tasyahud akhir. Yang keempat baru nih membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu sampai 2 kalimat syahadat tuh. Itu yang nanti yang keempatnya membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib dibaca tuh Pak. Yang kelima salam. Yang kelima salam. Oh, jadi selama ini ternyata yang wajib dibaca cuma itu doang. Setelah tahu ternyata begitu prakso itu doang yang dibaca. Lah ya jangan. Begitu tahu yang wajib 5 doang, begitu sholat yang dibaca itu doang. Ya jangan, sayang sekali banyak bacaan-bacaan yang berfaedah, pahala besar, sunnahnya ditinggalkan. Jangan dibaca lah. Nah, mari kita awali dengan bersolawat dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, semuanya sholawat tibil qulub hafal. Mari kita baca sholawat tibil qulub bareng-bareng agar hati kita senantiasa diberikan ketenangan Allah, agar hati kita selalu dijauhkan dari segala gangguan hati, penyakit hati, ujub, iri, dengki, hasud dan semuanya. Ibu-ibu juga pasti hafal sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabtu pagi ini insyaallah Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah Sabtu depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu semua dipanjangkan umurnya, berjumpa, bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan besok. Doakan saya juga, semoga saya diberikan kesempatan berjumpa lagi, sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Selamatkanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan, dan berikanlah keselamatan Ramadan untuk kami. Amin ya Rabbal. Lalu apa persiapannya? Sebelum saya tambahkan kajian kitab yang seperti biasa setiap bulan, mari kita muhasabah. Persiapan apa yang sudah Bapak Ibu siapin? Mau Ramadan datang nih. Jangan-jangan di antara kita ada yang sudah pusing duluan Ramadan mau datang. Insyaallah jamaah di sini mas semuanya menyambutnya dengan marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul siyami. Itu yang kita baca. Apakah artinya selamat datang? Bukan, Pak. Marhaban ya syahrul Ramadan artinya bukan selamat datang wahai bulan Ramadan. Bukan. Marhaban asal kata dari rohaba, yang artinya tanah yang luas, yang lapang, yang lebar. Marhaban, mari sambut Ramadan dari hati dan dada kita, penuh kelapangan, yang maknanya penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, senang sukacita. Ibu senang gak Bu Ramadan mau datang lagi Bu? Alhamdulillah. Karena ibu-ibu di sono mah, di sono bukan di sini Pak, di sono. Romanya ada yang udah pusing, udah stres ya. Ramadan datang ya, yang bangun malam lagi bermasak sahur dah ya. Di sono bukan di sini. Di sini mah semuanya senang, amin. Ya puasa lagi dah ya. Ya mikirin baju anak lagi dah ya. Di sono bukan di sini, bukan di sini. Maka mari marhaban ini dibuktikan dengan sebuah kalimat kegembiraan. Guru-guru kita ngajarin, Ramadan ibarat tamu agung. Kalau Bapak Ibu rumahnya mau kedatangan tamu, kira-kira rumahnya diapain? Wah, rumahnya misalnya mau datangan tamu gubernur. Udah penting banget itu. Jangankan gubernur, mau tamu Pak Camat saja kayaknya udah penting banget oleh kita. Dibersihin rumahnya, disapuin, dipel, meja kursinya disiapin pakai taplak yang bagus, belum disiapkan jamuan makannya dan sebagainya. Itu ibarat kita mau kedatangan tamu yang agung. Makanannya pun gak sembarangan, dipilih yang pantasnya apa, kan begitu Pak. Maka Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi, insya Allah ya kita menunggu aja ntar isbat pemerintah ya Pak ya. Nunggu aja isbat dari pemerintah. Udah. Tapi insya Allah tahun ini mah bareng-bareng semuanya puasanya. Ya, saya kemarin ikut seminar ilmu falak tentang bagaimana ngitung
hari tanggal Ramadan, kata ahlinya tahun ini bareng-bareng NU, Muhammadiyah dan semua yang lain ormasnya awal puasanya bareng. Cuman saya nggak berani duluin pemerintah mulai tanggal berapa, saya nggak berani. Walaupun Bapak Ibu udah nebak-nebak, kayaknya terawih malam ini nih, kayaknya terawih malam ini, udah nggak apa-apa nebak-nebak, udah nggak apa-apa. Saking semangatnya kita pengen menyambut bulan suci Ramadan. Saya punya teman Pak, sahabat ketua DKM, pengen banget ketemu Ramadan besok, pengen banget. Ya Allah, beberapa hari yang lalu Allah panggil meninggal dunia. Dan keluarganya menyampaikan kabar kepada saya, karena saya pun memang ngisi kajian di sana. Betapa beberapa hari pun tidak ada yang tahu umur kita akan berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak. Namun yang harus kita lakukan ternyata muhasabahnya apa? Bu'dan liman adraka Ramadan. Yang celaka bukan yang tidak berjumpa Ramadan, Pak. Yang celaka kata Nabi, bahkan ini diaminkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, karena ini adalah doa Nabi, bukan yang tidak berjumpa Ramadan, tapi yang ketemu Ramadan. Yang ketemu Ramadan. Yang ketemu Ramadan dianggap celaka siapa? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Mereka berjumpa Ramadan, mereka bertemu Ramadan, mereka hidup di bulan suci Ramadan, tapi dianggap celaka, jauh dari rahmat. Karena apa? Falam yughfarlah, dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang berjumpa Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa tidak mendapatkan ampunan Allah? Nah, itu nanti dibahasnya pas kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka kita berharap persiapan yang pertama bisa kita lakukan adalah iman kita sendiri. Ayo Pak, siapin iman kita. Karena yang akan dipanggil puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dalam menyiapkan bulan suci Ramadan, reaksi imannya bagaimana nih? Reaksi pancaran cahaya iman kita bagaimana? Kan kalau HP ini kalau baterainya lagi ngedrop, dicas lagi sama Bapak tuh. Kalau HP ngedrop, agar iman Bapak pancaran sinarnya naik seperti baterai HP, Bapak cas imannya. Bagaimana ngecas iman? Nih seperti ini salah satunya. Bapak ngaji setiap minggu, baik di masjid maupun di tempat yang lain, bahkan ngaji secara elektronik, secara daring, melalui televisi, melalui HP, dengan berbagai cara. Itu Bapak namanya sedang mempersiapkan imannya, dicas menyambut Ramadan, imannya lagi naik. Jangan sampai pas Ramadan datang iman ngedrop Pak, jangan sampai. Kalau iman ngedrop, tarawih pertama aja udah males Pak, puasa pertama aja udah males Pak. Maka yuk siapkan iman, jangan sampai ngedrop, naikin lagi kekuatan powernya dengan sering-sering ngaji. Maka bekal yang kedua untuk Ramadan setelah iman disiapkan, bekal ilmu. Ilmu. Puasa kita pengen lebih baik dari tahun kemarin, betul. Puasa kita pengen lebih afdol dari tahun kemarin, insya Allah. Salah satu caranya ilmunya disiapin. Bagaimana tentang rukun puasanya dibuka lagi, dibaca lagi. Tahun lalu masa saya nggak tahu apa aja yang batalin puasa. Ada yang batalin pahalanya, ada yang membatalin puasanya. Itu beda. Ada yang membatalin secara zahir, ada yang membatalin secara batin. Buka lagi, tanya lagi ke guru-guru kita. Itu namanya
Isti'dad bil ilmi, kita mempersiapkan dengan ilmu. Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan yang tak kalah pentingnya adalah persiapan harta. Makanya ibu-ibu kadang-kadang yang kalau lagi mau cari duit udah pusing, udah Ramadan datang udah pusing. Harta buat apa? Buat sedekah, karena Ramadan adalah bulan afdol, paling utamanya sedekah. Bikin planning, Pak. Ramadan tahun lalu saya bersedekah hanya sekian, tahun ini insya Allah ya Allah saya pengen bertambah sedekahnya. Tuh, niatin. Selain zakat yang wajib, kita siapkan harta kita untuk sedekah. Tadi saya baca sebuah ayat kan, Pak. Fawailul lil musallin. Ini suara saya udah serak-serak, Pak. Dari semalam udah ngomong baik. Malam pulang 1:30. Ya, masih aja Isra Mi'raj Pak di mana-mana. Jadi masih muter aja saya sampai tanggal 19 besok masih muter aja Isra Mi'raj. Ya, berkah Ustaz mah berkah, banyak berkah. Doain saya sehat banyak. Doain saya sehat. Ya, bukan hanya berkah, berkatnya banyak. Makanya perlu saya tambah buncit ini Pak. Ya. Tuh. Sampai mana tadi saya ngomong, Pak? Sampai mana, Pak? Bukan tadi yang mati sampai mana? Persiapan harta. Tadi saya baca ayat fawailul lil musallin. Pak, sama kayak Ramadan. Yang celaka bukan yang tidak sholat saja, yang sholat pun bisa celaka. Ayatnya tadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kalau baca ayat ini Pak, jangan berhenti di fawailul lil musallin. Jangan di situ berhentinya. Ya, kalau yang ngaji ilmu tajwid di situ nggak akan berhenti. Kenapa? Ya kasihan kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, maka celakalah orang-orang yang sholat. Lah berhenti Bapak di situ. Lah kasihan tuh yang sholat. Woi, baca ayat berhenti di situ katanya gitu. Ya kalau biasanya maka celakalah orang-orang yang sholat, kan nggak bagus. Ilmu akidah, ilmu bahasa apa, ilmu tajwid suruh lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang sholat, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Tuh, pantas itu berarti pantas. Yang mereka sholatnya sahun. Yang celaka bukan orang yang tidak sholat saja, yang masih rajin sholat pun bisa kategori celaka. Selain lalai, salah satu sebab yang lainnya ada Pak, orang sholatnya rajin banget, tapi sedekahnya, berbagi kepada fakir miskinnya, berbagi kepada anak yatimnya, begini banget itu orang. Maka walaupun dia rajin sholat, ketika tetangga kanan kiri saudara keluarga ada yang yatim, ada yang miskin, mereka tetap begini. Tahu begini Pak, medit. Tahu medit Pak? Koret. Tahu koret Pak? Kikir. Tahu kikir Pak? Bakhil. Tahu bakhil Pak? Meregehese. Tahu meregehese Pak? Apalagi itu terserah. Jadi Bapak jangan dulu seneng-seneng saya mau rajin sholat. Selama kita belum peduli sama fakir miskin, belum peduli sama anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Tuh. Maka yuk sambut Ramadan, siapin duit, siapin harta untuk berbagi, untuk peduli kepada janda-janda tua. Yang janda tua tolong disantunin, yang janda muda tolong dikawinin. Bukan saya Pak yang berani, yang siap. Iya, lah kalau janda masih muda mah baru insya Allah kita doain dapat jodoh lagi begitu.
Tuh, Pak. Satu iman, dua ilmu, yang ketiga harta. Udah itu aja. Nanti tambahan persiapan lainnya dari para guru-guru kita. Nah, masih ada waktu 10 menit. Kitabnya udah dibuka, dari tadi belum dibaca. Maka menyambut Ramadan yang berikutnya, karena kita hidup masih bertetangga dan kajian kita masih dengan terkait bertetangga. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, sungguhnya Nabi Muhammad qala pernah bersabda, al jiranu salasatun, tetangga itu ada 3 macam, Pak. Nih, termasuk persiapan Ramadan, kita kaji bab tetangga agar sebelum Ramadan datang jangan sampai sama tetangga masih diem-dieman. Jangan sampai sama tetangga mau nyambut Ramadan masih ada dendam, masih ada nggak akur. Naudzubillah, jangan sampai sama tetangga begitu. Ada 3 macam tetangga, faminhum, maka mereka dari 3 golongan tadi, man lahu salah satu hukukin, ada yang memiliki 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani, ada yang tetangga itu memiliki 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahidun, yang ketiga ada tetangga itu ada memiliki 1 hak. Tetangga kita, Pak, kanan kiri belakang depan itu, mereka ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Fa amal jaru alladzi lahu salasatul huquqin, lalu siapa yang mempunyai 3 hak tetangga itu, yaitu fajarukal qaribul muslim. Tetangga kita yang punya 3 hak itu adalah tetangga yang masih kerabat kita dan dia beragama Islam. Wa amal jarul ladzi lahu haqqani, dan sedangkan yang mempunyai 2 hak tetangga kita itu siapa? Fajarukal muslim, tetangga kita yang beragama Islam punya 2 hak. Wa amal ladzi lahu haqqun wahidun, dan yang memiliki 1 hak itu siapa? Fajaruka ad-dhimmiyu, non muslim yang akur, yang harmonis, yang tidak memusuhi umat Islam. Disebutnya ad-dhimmiyu. Jadi non muslim itu ada harbi, ada dhimmi. Nah, kita yang ini yang dhimmiyu. Yani idza kana al-jaru qaribu wa huwa muslim falahu haqqul qarabah. Yang 3 hak tadi itu apa? Yang tetangga kita adalah dia kerabat, lalu dia muslim. Hak yang pertama hak kerabat, hak keluarga. Tuh. Yang kedua wa hakul Islam, hak sesama umat Islam. Dan yang ketiga wa hakul jiwari, dan yang ketiga hak bertetangga. Sementara dulu hak tetangga aja ada 10 macam tuh. Belum ditambah hak sesama muslim, belum ditambah hak antar kerabat keluarga. Tuh punya 3 hak. Kalau tangga kita adalah kerabat dan juga beragama Islam. Wa hakul jiwar wa amfam wa amal ladzi haqqani fal jarul muslim, dan yang punya hak 2 hak tadi itu tetangga kita yang muslim. Hak apa? Hak sebagai tetangga dan hak sesama umat Islam. 2. Dan yang 1 hak yang non muslim tadi, yang ad-dhimmiyu, cuman punya 1 hak. Apa haknya? Hak bertetangga saja. Hak bertetangga saja. Maka 3 hak itu, 3 macam tetangga itu, fayam bagi, maka seharusnya ayya'rafa, kita mengetahui hakul jari, hak tetangga, wa in kana dhimmiya,
Wajib kita mengetahui hak tetangga walaupun dia adalah non muslim, Pak. Islam begitu indah, Pak. Walaupun tetangga kita non muslim, dia punya hak dengan kita. Tuh. Kalau non muslimnya dhimmi, artinya tidak memusuhi umat Islam. Tapi kalau non muslimnya dia memusuhi umat Islam, ingin menghancurkan umat Islam, ya kita ada kewajiban lagi al-jihadu fi sabilillah. Insya Allah tetangga kita nggak ada yang begitu, walaupun non muslim akur dengan tetangga, betul Pak ya? Nah itulah yang kita jaga. Maka di bulan suci Ramadan yang akan beberapa hari lagi datang ini, salinglah minta maaf kepada tetangga. Saya pun baru tadi malam ditelepon sama tangga saya, Ustaz, saya minta maaf ya karena tangga saya nggak ketemu jadi jarang. Saya minta maaf kalau ada salah. Ayo Pak, dengan tetangga saling minta maaf. Karena termasuk orang yang tidak akan ada hati apa-apa puasa kita selama hati kita masih punya dendam, punya dengan tetangga masih tidak akur, tidak damai. Islam itu ya itu ajarannya. Aslama yuslimu islaman, salima yaslamu salamatan. Islam itu agama yang mendamaikan. Jadi kalau ada Islam yang ngajarin bertengkar, ngajak berantem, bukan ajaran Islam. Salam damai. Kalau ketemu fayatasofahani, berjabat tangan. Kenapa? Kalau orang yang tetangga saling berjabat tangan, illa ghufirolahuma, diampuni dua-duanya. Berjabat tangan. Kalau jabatan tangan sering saya sampaikan Pak, tolong sanglilah pandang dengan senyum wajah kita. Jangan tangannya ke sini, wajahnya ke sini. Jangan begitu salaman itu. Saling pandang lalu saling senyum. Jangan melotot. Lain saja itu mah. Itulah hikmah kajian subuh pada pagi hari ini. Kita sambut dengan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan gembira, dengan senang. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dengan iman yang sedang naik ya Allah. Ya Allah, bekalilah kami ilmu yang manfaat menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal, yang luas ya Allah, agar kami bisa kembali bersedekah, berbagi kepada yang membutuhkan. Semoga Ramadan tahun ini selamat sampai akhir Ramadan, dan kita diselamatkan sampai akhir Ramadan, dan Ramadan memberi keselamatan kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu mungkin kajian kita.